Oke. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bismillah. Pada akhirnya malam hari ini kita bisa memulai kembali ya ngaji filsafat kita setelah libur dalam waktu kurang lebih mungkin ada 2 bulan ya kita libur sejak sebelum puasa sampai saat ini. Semoga hari ini kita lebih segar, lebih siap, lebih semangat. Kalau istilahnya para filosof eksistensialis itu ada istilah pemulihan eksistensial. Pemulihan eksistensial itu setelah sebelumnya hidup kita berjalan rutin tanpa refleksi, kita seperti robot muter terus. Tidak ada jeda untuk merefleksikan hidup kita. Semoga liburan merupakan momen kita untuk kembali otentik sebagai diri kita sendiri. Idealnya begitu. Ya, meskipun ya saya tahu liburan ya bagi teman-teman itu hari besar, holiday, hari suci. Untuk senang-senang saja, tapi semoga sedikit-sedikit bisalah ada momen-momen refleksi. Kalau menurut selain eksistensial itu ada juga filosofi liburan itu sebagai resistensi, perlawanan terhadap cara berpikir namanya utilitarianisme ekstrim. Utilitarianisme ekstrim itu pandangan yang pokoknya hidup itu harus berarti, harus bermakna. Tidak boleh ada kegiatan yang tidak penting. Semuanya harus penting, semuanya harus manfaat. Dianggapnya kalau libur itu sesuatu yang tidak manfaat. Pokoknya hidup itu ya kerja gitu terus, tidak ada liburnya. Dianggapnya yang berharga hanya itu. Padahal ya libur, istirahat juga bagian dari sesuatu yang bernilai dalam hidup kita. Baik, kita mulai ya ngaji malam hari ini dengan beberapa suasana yang berbeda. Minggu depan yang tidak kuat dingin bawa jaket ya. Ya, karena saya tahulah dari wajah-wajahnya banyak yang tidak kuat AC. Kalau naik bis AC mesti mabuk. Nah, sekarang sudah dikasih AC, jadi yang kemarin sumuk aman, tapi yang tidak kuat AC terancam. Nyari tempat duduk yang strategis ya, sekiranya tidak kedinginan. Yang penting ya nawaitunya tetap belajar ya, sinau. Urusan yang selain belajar nanti dulu saja. Termasuk urusan bikin konten dan lain-lain. Iya nanti boleh bikin konten, tidak apa-apa. Cuma sekarang ayo belajar dulu. Jadi kadang-kadang panitia itu yang paling tidak dapat manfaat dari acaranya. Panitia kajian itu paling sibuk sampai lupa belajarnya. Nah, kayak kalian sibuk mikir nanti bikin konten yang gimana sampai lupa kalian sendiri tidak belajar. Itu yang dikritik oleh adiknya
Imam Ghazali kan pada beliau yang mengkritik Imam Ghazali dengan sebutan batu asah. Jadi ketika Imam Ghazali sedang asyik berceramah, tiba-tiba adiknya yang sufi datang menunjuk mukanya sambil bilang, "Wahai batu asah, sampai kapan engkau menajamkan yang lain tapi engkau sendiri tidak tajam-tajam?" Jadi batu asah itu basa Jawane ungkal. Itu kan memang alat untuk menajamkan senjata, menajamkan pisau dan lain sebagainya. Pisaunya jadi tajam, senjatanya jadi tajam, tapi ungkalnya tidak. Batu asahnya tidak. Ini bisa dianalogi, ini bisa nyindir saya juga, atau termasuk kalian juga. Kalian aktif sekali bikin konten, isinya luar biasa, tapi kamunya sendiri tidak berubah jadi luar biasa. Orang lain malah yang dapat banyak manfaat dari situ. Nah, itu oleh adiknya Imam Ghazali disebutnya itu tipe batu asah. Eman-eman. Ya sama seperti Al-Quran yang menyinggung kaburomaktan. Kamu nyebar konten-konten kasih sayang, kamu sendiri tidak kasih sayang sama sekali. Kamu nyebar-nyebar konten untuk sabar, kamu sendiri ngamuan. Nah, ini kalau bahasa Al-Qurannya kaburomaktan. Ayo, jadi kita belajar ya serius. Pertama-tama menajamkan diri kita. Alhamdulillah kalau bisa orang lain ikut tajam. Baik, malam hari ini kita memulai sesi baru. Tidak usah ditanya ya pertimbangannya apa Pak, judul bulan ini begitu. Itu judul itu ya muncul begitu saja. Tiba-tiba kok muncul itu. Akhirnya saya angkat meskipun saya urutkan dari yang paling lahiriah sampai nanti di akhir yang paling batiniah tentang guru. Jadi kita awali, sebenarnya saya ingin mengawalinya kemarin mungkin Ki Hajar ya, tapi Ki Hajar sudah sangat sering kita angkat, maka saya ambil beliau, John Dewey. Minggu depan kita belajar tentang intelektual, apa sih peran intelektual itu dari Edward Said. Kemudian minggu depannya lagi mulai masuk ke dalam, kita belajar tentang apa dan bagaimana mursyid itu. Ini dari tasawuf. Dan yang terakhir, ini sebenarnya dekat sih dengan kajian tentang mursyid, tapi versi falsafah Jawa ini lebih dalam, namanya guru sejati. Nanti apa dan bagaimana guru sejati kita pelajari di minggu terakhir. Pertama-tama tentu saja nawaitunya mencari ilmu ya. Bahwa nanti kalian ada yang setuju, ada yang tidak, monggo saja. Berarti pikiran kalian jalan. Dan itu luar biasa. Baik, bismillah kita mulai sekarang. John Dewey dikenal, ya tulisannya John Dewey gitu ya. Ya kamu boleh lah. Kalau ada sini yang namanya Dwi, boleh nanti nulisnya agak keren sedikit gitu. Dwi. Gitu ya. Nah, itu John Dewey. Ini filosof Amerika. Kelahiran 1859. Nanti meninggalnya 1952. Sangat terkenal pikiran-pikirannya tentang filsafat pendidikan. Meskipun seperti para filosof Amerika yang lain, aliran berpikir beliau dikenal sebagai pragmatisme. Nanti kita belajar apa itu pragmatisme. Kemudian beliau ini dari University of Michigan. Karena beliau profesor di bidang filsafat. Nanti dari universitas ini juga beliau ketemu jodohnya. Jadi beliau menikah dengan mahasiswinya sendiri. Punya anak-anak yang
jadi inspirasi tulisan-tulisan beliau tentang filsafat pendidikan. Jadi ketika beliau nulis banyak teori tentang filsafat pendidikan, itu inspirasi awalnya dari anak-anak beliau sendiri. Ya selain dosen, beliau ya aktivis. Jadi beliau banyak terlibat dalam gerakan-gerakan sipil di Amerika pada zaman itu. Baik, awalnya beliau ini sebenarnya ingin jadi pendeta, tapi terus terpengaruh oleh pikiran-pikirannya Hegel. Kemudian ganti ingin jadi filosof. Mungkin ada di antara kalian yang begitu, awalnya ingin jadi sufi, ingin jadi kiai, begitu ngaji filsafat melenceng sekarang. Ceritanya ganti. Tapi ya tidak apa-apa, itu istimewanya manusia ya. Karena manusia itu bukan barang jadi yang langsung terbentuk. Dia mengalami banyak proses. Kalian malam hari ini ngaji juga pasti bagian dari proses itu. Tidak tahu nanti finalnya kalian seperti apa, tapi insya Allah kalau dalam proses itu prosedurnya adalah kebaikan demi kebaikan, insya Allah buahnya juga kebaikan. Baik, kita mulai sekarang. Saya awali dari aliran yang sering disematkan ke John Dewey, yaitu pragmatisme. Ini kalian mesti sering dengar. Mungkin sedikit-sedikit juga tahu. Beberapa tokohnya pernah kita bahas. Dulu pernah kita membahas William James, kita pernah membahas Charles Peirce. Jadi pragmatisme ini aliran filsafat yang menyatakan bahwa benar salahnya satu gagasan itu tergantung manfaat praktisnya atau hasil konkretnya. Jadi benar salah itu tergantung manfaat praktisnya. Jadi tidak sekedar logikanya, tidak sekedar konsistensi berpikirnya, tidak sekedar itu. Mungkin kalau pakai kalimat lain, tidak ada gunanya pikiran rumit-rumit, tinggi-tinggi, dalam, luar biasa, tapi tidak konkret, tidak ada manfaat praktisnya. Itu namanya pragmatisme. Maka versinya pragmatisme, kebenaran itu harus diuji dalam aspek tindakan atau hasilnya dalam kehidupan nyata. Jadi kalau ada pernyataan apapun, kalimat apapun, kebijaksanaan apapun, pertanyaannya orang-orang pragmatis itu hasilnya apa sih? Gunanya apa sih? Ini pertanyaan-pernyataan gaya pragmatis. Efektif tidak sih? Nah, ini pertanyaan-pertanyaannya orang pragmatis. Kalian boleh berteori ndaki-ndaki, berkonsep tinggi-tinggi, tapi coba kamu tanyakan, itu ada gunanya enggak? Ada manfaat praktisnya enggak? Saya tiba-tiba teringat bapak saya itu punya kalimat favorit Jawa Timur biasa ya. Ada kalimat favorit, terus kalimatnya begini, terus lapo itu terus ngapain? Jadi kalau tiba-tiba saya cerita, Pak, tadi pagi saya cerdas cermat menang loh, juara 1. Responnya bapak saya, ya terus lapo. Buat apa menang itu? Saya harus tahu, ini pertanyaan ini menusuk, tapi untuk menegaskan, loh, kamu ikut cerdas cermat terus menang, itu terus manfaatnya apa? Harus tahu itunya. Kalau tidak tahu itunya berarti kalau bagi orang pragmatis tidak ada gunanya. Wah, saya kemarin dipuji oleh Pak Guru loh, ulangan dapat 100. Ya terus lapo? Terus ngapain? Makanya saya kuliah filsafat pun, saya kuliah filsafat. Ya bapak saya ya santai saja, tidak protes filsafat itu apa, tidak. Terus gunanya apa? Filsafat itu. Terus lapo kalau sudah kuliah filsafat? Saya pulang lulus S1 sarjana. Saya sarjana itu tidak kayak kalian heboh.
Karena saya berangkat ke kampus wisuda itu naik mikrolet Koputri zaman dulu. Toganya tak masukin tas, desekan sama ibu-ibu di pasar itu. Tidak ada satupun keluarga yang datang karena saya tidak ngabari. Sampai di ruangan wisuda, kok antriannya panjang, jadi sebelum toga dipindah saya pulang. Ya. Loh yo saya ngantri mulai jam 8 sampai jam 12. Tidak dipanggil-panggil karena fakultasnya saya usuluddin. Usuluddin itu abjadnya paling akhir U. Loh kalau yang wisuda 1000 orang jadi ngantri sampai jam setengah 1 nggak dipanggil-panggil, ya ngapain capek-capek, terus pulang lah saya. Tidak ada foto, jadi kalian cari foto saya wisuda S1 tidak akan nemu. Itu ya, itu pulang-pulang sama bapak, Pak sudah wisuda nih sarjana, itu responnya sama, terus lapo. Terus ngapain kalau sudah wisuda? Manfaatnya apa? Gunanya apa sarjana itu? Oke ya ini, wah jangan-jangan bapak saya pragmatisme. Baik, kita lihat sekarang, kita lanjutkan. Itu sih gambaran umumnya ya, pemikiran pragmatis itu. Nah, pragmatismenya John Dewey ini cirinya 2. Yang pertama namanya experientialism dan yang kedua instrumentalism. Experientialism itu ya experience itu kan pengalaman. Jadi pengetahuan itu sumbernya adalah pengalaman. Ilmu itu ya diawali dari pengalaman dan masalah-masalah konkret. Pengetahuan yang kita peroleh ya interaksi kita, dialektika kita dengan lingkungan sekeliling kita. Itu namanya experientialism. Makanya kalau ada ilmu atau pengetahuan kok tidak nyambung sama sekali dengan kenyataan hidup kita, itu bagi orang-orang pragmatik tidak ada gunanya. Dan secara pragmatik pengetahuan itu bisa disebut tidak benar. Tidak ada bukti konkretnya, tidak ada manfaatnya. Pengetahuan harus dari pengalaman. Yang kedua, instrumentalism. Instrumentalism itu pandangan bahwa yang disebut pikiran, pengetahuan atau ide itu adalah instrumen, alat untuk mencapai tujuan dalam hidup kita sehari-hari. Jadi refleksi-refleksi yang sifatnya akal saja, akal-akalan saja itu dianggap tidak ada gunanya. Spekulasi-spekulasi yang tidak nyambung dengan kehidupan sehari-hari itu dianggap tidak berguna, bahkan tidak benar. Pengetahuan itu adalah alat yang sumbernya pengalaman, yang itu manfaatnya untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang disebut instrumentalisme. Jadi kalau kita punya pengetahuan sebanyak apapun, tapi kalau itu kemudian tidak ada gunanya untuk problem solving, menyelesaikan masalah hidup kita sehari-hari, ya berarti pengetahuan itu tidak ada gunanya. Kok tersimpan saja di perpustakaan? Pak, pikiran saya hebat-hebat, luar biasa. Terus di perpustakaan ada banyak buku saya. Gunanya apa kemudian untuk kehidupan sehari-hari? Dia menjawab problem keseharian apa? Kalau unsur ininya tidak bisa dijawab, ya berarti pengetahuan tadi meskipun bukunya tebal-tebal tidak ada gunanya. Ini cara berpikirnya kelompok pragmatis. Makanya kata John Dewey, truth it is what gives satisfaction in the way of belief when the belief works in the direction of successful action. Jadi kebenaran adalah apa yang memberikan kepuasan dalam hal keyakinan. Ketika keyakinan tersebut bekerja ke arah tindakan yang berhasil. Jadi yang disebut benar itu ketika kita puas, dan kepuasan ini berasal dari
tindakan kita yang sukses. Jadi benar itu yang membuat kita puas, kita mantep, yakin, dan itu karena berhubungan dengan tindakan yang berhasil. Baik, ya ini quote saja. Paling tidak teman-teman ngerti ya aliran besarnya John Dewey ini. Dia seorang pragmatis. Pikiran beliau yang coraknya pragmatis inilah nanti yang merembet nanti ke dunia pembelajaran, dunia pengetahuan, juga dunia pendidikan. Jadi karena dasarnya tadi pengalaman, maka definisinya pengetahuan yang benar menurut John Dewey itu ya pengalaman plus refleksi. Ini coba ya, yang disebut pengetahuan itu pengalaman kita sehari-hari plus refleksi. Ini dua-duanya harus ada. Kata John Dewey, we do not learn from experience, we learn from reflecting on experience. Kita itu tidak belajar langsung dari pengalaman. We learn from reflecting on experience. Kita belajarnya dari ketika kita memikirkan pengalaman. Jadi, ketika kalian ngaji gini mungkin tidak sadar pengetahuan apa yang didapat, tapi setelah dipikir tadi saya dapat apa saja ya, di situ kalian dapat pengetahuan. Jadi pengetahuan itu adalah kombinasi antara pengalaman dan pikiran. Pikiran tidak jalan, pengalaman saja ya tidak jadi pengetahuan. Kalian tadi dari kos-kosan ke sini ketemu berapa banyak mobil? Tidak tahu ya, tidak ngitung. Kenapa tidak ngitung? Kalian tidak mikir itu. Kurang kerjaan Pak, ngapain meneng-meneng ngitung mobil itu kan ya. Padahal kamu ngalami kan, ketemu sekian banyak mobil. Tapi karena pikiranmu tidak on, tidak merefleksikan itu, tidak jadi pengetahuanmu. Coba tadi kamu sambil jalan sambil ngitung. Nah, sekarang kamu bisa bilang 10 Pak atau 20 Pak, ada pengetahuan. Malam tadi saya ngaji ketemu 20 mobil waktu berangkat. Pengetahuan sudah. Jadi pengetahuan itu ketika pengalaman plus refleksi. Itulah yang disebut reflective thinking. Jadi reflective thinking itu satu proses berpikir ketika kita mengorganisir pengalaman untuk menemukan makna-makna. Jadi menurut Dewey, pengalaman saja itu tidak cukup. Karena mengalami itu tidak mesti kita belajar. Banyak orang mengalami hal yang sama, tapi tidak belajar-belajar. Kemarin dibohongi orang, tidak sadar, baru sadar setelah, oh iya ya saya dibohongi, besok diulang lagi, dibohongi lagi. Itu ngalami bolak-balik tapi tidak belajar. Jadi jangan dikira kalau ada orang bilang, ini orang ini umurnya sudah banyak, ini mesti pengalamannya banyak. Iya, pengalamannya banyak, tapi bisa saja pengetahuannya tidak. Kenapa? Ketika dia tidak melakukan reflective thinking. Jadi kalian tidak harus gentar dengan orang yang pengalamannya banyak. Kecuali dia dari pengalaman itu dia belajar. Ini luar biasa, pengalamannya luas berarti pengetahuannya luas. Berpikir reflektif itu bagaimana sih? Berpikir reflektif itu setelah kita ngalami, terus pikiran kita hadir. Apa sih yang saya alami ini? Mengapa pengalaman ini terjadi? Efeknya apa untuk hidupku? Terus apa yang harus saya lakukan merespon pengalaman ini ya? Ini namanya sambil ngalami, sambil berpikir. Tidak sekedar ngalami, titik. Jadi pengetahuan itu pengalaman plus refleksi. Refleksi saja tanpa pengalaman tidak akan jadi pengetahuan, karena yang terjadi ngarang mesti. Pengetahuan yang sifatnya sangat apologik.
tanpa ada dasarnya di pengalaman. Pak, saya tiap hari mikir loh Pak. Yang kamu pikirkan apa? Yo ngarang-ngarang saja Pak di pikiran. Itu orang menyebutmu berkhayal. Jadi tidak ada dasar realitasnya. Kayak kalau kamu bilang, tadi malam itu loh, saya rasanya bisa terbang, bisa jalan di atas air. Di mana kamu dirimu seperti itu? Bayangan saya saja Pak di pikiran. Kan orang menyebutnya itu bukan pengetahuan, itu khayalanmu saja. Kata John Dewey, ya pengetahuan itu ya pengalaman plus refleksi. We do not learn from experience. Kita tidak belajar dari pengalaman saja, tapi kita belajarnya dari memikirkan pengalaman. We learn from reflecting on experience. Tentu saja pikiran seperti ini dasarnya tadi ya pragmatisme. Bahwa kebenaran itu adalah sesuatu yang ada manfaatnya, konkret, ada hasilnya. Baik, ini masih pengantar. Nanti judul peran gurunya di belakang. Karena dasarnya harus dari sini pelan-pelan ya. Nah, sekarang tentang pendidikan. Kita mulai ya. Jadi tadi pragmatisme sudah, tentang pengetahuan sudah. Nah, sekarang tentang manajemen pengetahuan yang disebut pendidikan. Education, kata John Dewey, is not preparation for life. Education is life itself. Pendidikan itu bukan persiapan untuk hidup. Tapi pendidikan itu hidup itu sendiri. Jadi kata John Dewey, kita akan sering anggap, Pak, saya belajar sekarang, menempuh pendidikan sekarang untuk masa depan. Tapi kata John Dewey, enggak. Education itu bukan sekedar preparation for life, tapi education itu life itself. Pendidikan itu ya bagian dari hidup kita ini loh. Manusia itu secara otomatis belajar. Dia sadari atau tidak. Orang bisa saja tidak sekolah, tapi tidak mungkin orang tidak belajar. Kalau orang tidak belajar, dia tidak mungkin jadi manusia yang manusia. Dengan segala mekanisme kemanusiaannya. Sekedar cara ngomong saja kan kita harus belajar. Makanan kita juga belajar dari lingkungan kita. Gaya hidup kita belajar dari lingkungan kita. Ya hidup kita itu isinya ya belajar. Sering saya bilang ya manusia itu makhluk potensi. Bisa apa saja yang kita mau. Ada banyak potensi. Tapi potensi ini kalau kita diam saja ya tidak keluar. Dia keluar kalau kita belajar secara sengaja mengaktualkannya. Kalian bisa berpikir, tapi kalau tidak belajar berpikir yang benar, ya hasilnya mikir ngawur. Kalian bisa menyayangi, tapi kalau tidak belajar cara menyayangi yang baik, ya sulit. Tidak keluar sifat penyayangmu. Jadi belajar itu ya hidup ini sudah hakikatnya belajar. Maka pendidikan itu ya hakikatnya ya hidup ini sudah. Tidak sekedar sarana untuk masa depan. Sarana untuk masa depan itu kan nggak mungkin kalau kamu sekolah atau kuliah kamu perlu ijazahnya kan. Tapi kalau ilmu itu bisa di mana saja. Ya memang belajar sekarang manfaatnya untuk masa depan. Tapi belajar itu sendiri hakikat dalam hidupnya manusia. Tanpa belajar, manusia tidak akan jadi manusia. Jadi kita tidak bisa diam saja tiba-tiba bisa ngomong. Tidak bisa diam saja tiba-tiba bisa berinteraksi dengan orang lain. Tidak bisa diam saja tiba-tiba jadi orang baik. Karena dorongan dalam diri kita itu ya ada baik, ada buruk, ada macam-macam potensi. Kalau bahasa Al-Quran kan fa'alhamaha fujuroha wa taqwaha. Kita itu mau fujur bisa, mau takwa bisa. Faman sya'a fal yu'min wa man sya'a fal yakfur. Mau beriman kita mampu.
Mau kufur juga bisa. Jadi kita ini paket potensi, mau apa saja bisa. Kita mau jadi orang yang sangat baik, bisa. Mau jadi orang yang sangat jahat juga bisa. Saya ngomong jujur bisa, bohong juga bisa kok. Katanya siapa tidak bisa. Berarti nanti urusannya dari potensi-potensi ini mana yang kita aktualkan. Cara mengaktualkan itulah kita perlu belajar. Jadi belajar itu esensial, hakiki. Tidak mungkin orang tidak belajar terus bisa. Manusia punya potensi berbahasa, tapi kalau tidak belajar bahasa, ya tidak bisa ngomong. Makanya anaknya orang Jawa ya pinter bahasa Jawa. Anaknya orang Inggris pinter bahasa Inggris. Tarzan ya pinternya bahasa binatang di hutan. Kok ada Tarzan pinter bahasa Inggris itu tidak tahu kursusnya di mana. Di film-film kan Tarzan itu tiba-tiba pinter ngomong Inggris itu. Saya tidak, TOEFL-nya ngalah-ngalahi kamu. Oke, dan itu tidak mungkin. Karena orang bisa berbahasa ya dari diajari oleh lingkungannya, mungkin orang tuanya, masyarakatnya, sekolahnya, dan lain sebagainya. Jadi kalau ada yang tanya hakikat pendidikan itu apa? Kalau jawabannya don't be, pendidikan itu adalah hidup ini sudah. Baik, kita lanjutkan. Nah, kita mulai ya masuk ke teori-teori sebelum ke perannya guru. Ambil nafas sebentar. Kalau yang minumnya ada, boleh minum dulu. Ini tulisannya kecil-kecil. Nanti teman-teman bisa ngambil materi ini ya, bisa di-copy, maksudnya yang tidak bisa baca dari jauh. Intinya begini, John Dewey mengkritik dua teori pendidikan sebelumnya, yaitu teori konservatif atau konservatif teori, dan yang kedua unfolding theory, atau orang menyebutnya teori perkembangan alami. Teori konservatif itu pandangan bahwa siswa itu sesuatu yang kosong, kita isi apa saja sesuai keinginan kita. Jadi siswa itu pasif, kitalah yang membentuk dia. Ini teori konservatif. Kebalikan dari itu ada namanya unfolding theory atau teori perkembangan alami. Kalau di teori kedua itu, kita tidak boleh terlalu nyetir anak-anak itu. Dia biarkan berkembang sendiri secara alami. Pasti dia bisa kok. Nah, ini gaya kedua. Yang satu terlalu diatur, diarahkan. Yang satu terlalu dilepas, dibebaskan. Nah, untuk mengkritik dua pandangan ini, John Dewey ngambil di tengah-tengah. Nanti konsepnya dikenal sebagai pendidikan yang progresif. Jadi, progressive education. Iya, individu itu aktif belajar. Seperti di konservatif, tapi belajarnya dasarnya pengalaman hidupnya sendiri yang alami. Yang dari situ nanti dia meningkat. Semakin meningkat, semakin meningkat. Jadi diawali dari yang alami, kemudian meningkat. Memang manusia sudah punya fitrah-fitrahnya sendiri, sudah punya bakat minatnya sendiri. Tapi kan ini harus dikembangkan. Tidak bisa dibiarkan saja, harus diarahkan. Nah, beda dengan konservatif. Kalau di konservatif, anak ini dianggap sesuatu yang sama sekali tidak ada bentuknya, kitalah yang membentuk. Nah, kalau di unfolding, anak ini sudah punya arahnya sendiri, jalannya sendiri. Jadi kita jangan terlalu ikut campur.
Nah, John Dewey ingin ngambil yang di tengah-tengah. Kalau metodenya biasanya, kalau yang konservatif itu dihafalkan, disuruh hafalan, diceramai tiap hari, diatur begini begitu, itu konservatif. Kalian ngaji filsafat ini kan saya ceramai terus, ini konservatif sebenarnya. Jadi mengkritik konservatif, tapi kita sendiri konservatif. Oke ya, harusnya ya kata John Dewey, pendidikan itu aktif, eksploratif, reflektif metodenya. Kalian juga aktif lah. Mungkin kalau di sesi ngaji sini waktunya terbatas, maka ya setelah ngaji mbok kalian baca-baca, cari-cari, diskusi-diskusi, biar tidak terjatuh pada konservatisme. Aktiflah, eksplor sendiri, berpikir sendiri, reflektif. Kalau kurikulumnya konservatif itu biasanya pelajarannya sudah baku. Harus begini, nanti diterapkan ke anak begitu. Kalau yang perkembangan alami itu ya sesuai potensi anak. Tapi kalau di John Dewey ya digabung lah. Sesuai potensi, tapi bukan berarti terus kita diam saja. Tidak menawarkan ideal apapun. Sesuai potensi anak, tapi kita kembangkan secara ideal sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian kalau konservatif itu pendidikan itu untuk mewariskan pengetahuan lama atau budaya lama saja. Kalau di unfolding teori, pendidikan itu untuk aktualisasi diri masing-masing anak. Tapi kalau di pendidikan progresif, tujuannya membentuk individu yang kritis, mau berpikir, merefleksikan pengalamannya sendiri, berkembang jadi lebih baik sesuai yang dia inginkan. Untuk yang konservatif, John Dewey mengkritik kaku, tidak demokratis, kurang relevan. Untuk yang unfolding, dia mengkritik terlalu pasif, kurang ideal, individualistik. Jatuhnya nanti masing-masing anak yang dipikir dirinya sendiri, egonya jadi besar. Baik, nanti boleh didiskusikan ini ya, kritik dan tawaran dari John Dewey. Teman-teman yang kuliahnya Fakultas Pendidikan mungkin sudah akrab dengan tokoh ini dan pikiran-pikiran ini. Kalau ini membanding saja ya, pokoknya materinya kampus semua ini ya. Untuk bahanmu saja. Ini saya membandingkan 3 tokoh, John Dewey dengan 2 tokoh yang pernah kita bahas sebelumnya dalam tradisi filsafat pendidikan, yaitu Maria Montessori yang dulu pernah kita bahas, dan juga Paulo Freire yang terkenal dengan pendidikan yang membebaskan. Kalau John Dewey ini tadi kita sebut ya progresif eksperiensial karena dasarnya pengalaman. Kalau Maria Montessori lebih cirinya naturalis individualistik. Kalau Paulo Freire kritis transformatif. Kalian yang mahasiswa mungkin lebih klik nyambung dengan Paulo Freire karena kalian sudah dewasa. Tapi bukan berarti model John Dewey tidak relevan. Nanti di titik tertentu kalian butuh itu. Mungkin juga kalian masih perlu Maria Montessori dalam aspek kemandirian belajar. Kalau John Dewey fokusnya pembelajaran melalui pengalaman. Kalau Maria Montessori fokusnya pembelajaran yang mandiri dan alamiah untuk anak-anak. Kalau Paulo Freire fokusnya pembelajaran atau pendidikan yang membebaskan dan membangkitkan kesadaran kritis. Tiga-tiganya ada. Nanti kalian boleh, kalau ini ngajinya selesai, kan 3 tokoh ini sudah kita bahas. Kalian boleh membandingkannya. 3-tiganya menuntut keaktifan anak. Yang paling aktif memang di Maria Montessori. Kalau di John Dewey, anak juga aktif. Meskipun guru punya rancangannya sendiri sesuai idealnya. Kalau di Paulo Freire,
aktifnya dalam aspek kritisisme terhadap realitas sosial. Kalau John Dewey pembelajaran itu terbuka tapi tetap terstruktur. Kalau Maria Montessori terbuka sama sekali, ditambah alat bantu dan pelajaran untuk mengontrol diri. Kalau Paulo Freire pembelajaran itu ya dialektis, dialogis, sesuai dengan kondisi sosial budaya. Hasilnya apa? Tujuan pendidikannya John Dewey ingin membentuk manusia yang reflektif, demokratis. Kalau Maria Montessori mengembangkan potensi secara alami, kalau Paulo Freire membebaskan dari penindasan dan membangun kesadaran sosial yang kritis. Ya, saya membacanya cepat-cepat karena saya tahu lambat pun kalian memahaminya susah. Kecuali yang sarjana pendidikan. Makanya ini saya flash-flash cepat biar yang memang ingin mendalami ini ngerti arah-arahannya. Oke ya, baik. Ini saya kira untuk pembanding saja bagi yang tertarik di kajian-kajian pendidikan. Sekarang kita mulai gagasan-gagasannya John Dewey lagi, kembali ke tema utama kita. Sampai nanti ke inti kajiannya tentang guru. Model belajar yang banyak dikaitkan dengan John Dewey, ya konsep beliau sendiri, orang sering menyebutnya learning by doing. Learning by doing ini tidak sama persis dengan apa ya, mungkin kalau kita sehari-hari ada ala wis dilakoni wae kok iso-iso dhewe. Kesannya seperti itu, tapi tidak persis begitu. Jadi ya dilakoni saja kita dapat pengalaman sih, tapi kalau tidak ada unsur refleksinya ya tidak belajar kita. Jadi learning by doing itu bukan berarti yang kita tidak perlu baca buku, kita harus dilakoni saja, tidak begitu. Pengalaman ya, tapi untuk memahami pengalaman itu kita perlu refleksi. Mungkin di antara yang bisa membantu refleksi ya baca-baca buku juga. Perlu diberi petunjuk juga dan lain sebagainya. Jadi learning by doing itu maknanya antara lain yang pertama, kita harus ikut aktif dalam kegiatan belajar. Siswa harus berpartisipasi aktif yang belajarnya diperoleh melalui interaksi langsung dengan lingkungan, dengan kehidupan. Jadi dasarnya yang kedua itu ya, pengalaman sebagai dasar pembelajaran. Itulah learning by doing. Kalau ingin menyadarkan siswa-siswa bahwa kebersihan itu menyenangkan, ajak mereka bersih-bersih sampai ruangannya bersih misalnya, terus sadarkan mereka, nah kalau bersih gini kan enak gitu. Ini contoh sederhana seperti apa learning by doing. Kalau kalian ingin misalnya, Pak adik saya itu loh Pak kecanduan HP sampai segitunya misalnya, padahal kamu sendiri yang nyontoin. Nah caranya gimana? Dek, ayo bareng-bareng kita 2 jam ke depan tidak usah pegang HP. Ayo mainan yang lain, apa catur, apa gitu, coba ya. Setelah itu, setelah main, sadarkan dia, no dek, tidak pegang HP kan asik juga toh. Tidak harus pegang HP, ternyata ada banyak permainan yang sama-sama asik. Ini salah satu contohnya. Bagaimana pentingnya learning by doing. Kalau ada teman-teman yang kebetulan guru atau ustadz atau ustadzah, strategi learning by doing ini praktek. Tidak hanya diceramai, tidak hanya disuruh baca buku. Ya meskipun nanti materi tertentu perlu dukungan buku, tapi pada intinya siswanya diajak aktif belajar dari pengalaman. Atau gurunya merancang situasi agar muridnya belajar sesuatu, menciptakan pengalaman itu. Misalnya melatih murid-murid kita agar
tahu sopan santun bertamu misalnya, ajak saja bertamu. Tunjukkan seperti apa tata cara, tata krama bertamu. Gimana kalau disuguhi, gimana kalau pamit, gimana kalau... Ini yang disebut learning by doing. Jadi siswanya aktif belajar dari pengalaman. Teori apapun ya disambungkan dengan praktek. Ini tadi ya hubungannya dengan pragmatisme. Karena kok ada teori tidak nyambung dengan pengalaman sehari-hari, ini teori ini perlu dipertanyakan. Maka teori diuji dengan praktek. Mungkin eksperimen, mungkin bikin proyek-proyek, diskusi-diskusi, pemecahan masalah, dan lain sebagainya. Ini yang disebut learning by doing. Biasanya belajar seperti ini jauh lebih masuk. Jadi jauh lebih bisa kita pahami daripada yang sekedar baca buku. Kenapa? Karena kita ngalami langsung. Jadi ngalami langsung itu ya apa ya, kalau bahasa dulu ada psikologi itu ada frekuensi vibrasinya, itu ya langsung terasa. Latihan naik motor dengan simulasi motor seperti di kantor polisi cuma simulasi, itu rasanya beda mesti. Karena apa? Praktek itu ya kita ketemu sampai detail situasinya. Maka di antara strategi mengajar, learning by doing itu ya dengan cara gurunya menciptakan situasi, merancang pengalaman belajar. Jadi istilahnya memang pengalaman belajar. Ada kita belajar dari pengalaman. Kok Pak ini anak ini introvert, Pak tidak ngalami apa-apa. Ciptakan pengalaman itu biar dia belajar. Mungkin disuruh, ayo sekarang latihan nulis surat. Nulis surat itu di situ ada pelajaran bahasa Indonesia, pelajaran mengungkapkan perasaan, pelajaran etika sopan santun, pelajaran. Meskipun sekarang saya tidak tahu apa masih ada pelajaran nulis surat, mestinya masih ada ya. Meskipun kalian di lapangan sudah jarang nulis surat. Kalau dulu apalagi yang sedang pacaran itu ya pekerjaannya nulis surat. Meskipun sering ketemu, tapi surat itu ada seninya sendiri. Kadang-kadang satu surat itu bisa menghabiskan satu buku itu. Salah satu huruf saja dirobek diganti, salah sampai perfect zaman dulu. Dan itu nyeni, terus dibaca lagi kalimatnya gitu. Ini ada yang tidak cocok, ini kurang romantis, ada. Itu kalian tidak sadar belajar bahasa Indonesia. Cara bikin kalimat yang indah, cara bikin kalimat yang menyentuh. Ini bagian dari contoh learning by doing. Kalau sekarang kan kalian tidak pakai itu ya, pokoknya kangen ya pakai gawe simbol miss you, terus emoticon. Kalian merengut tapi emotikonnya senyum. Tidak apa-apa ya aku ganggu malam-malam, tidak apa-apa senyum gitu. Padahal jengkel itu lagi asik-asik main game. Diganggu saja gitu. Bisa begitu ya. Kita hari ini situasinya kurang romantis, tidak seperti dulu, kurang indah. Kalian kalau malas ngomong ya pokoknya bisa balas chattingan WA itu isinya emoticon kabeh. Yang satu jempol, selanjutnya begini, selanjutnya lagi itu ngomong apa itu. Oke ya, itu peradabanmu hari ini itu. Kadang-kadang cuma nulis assalamualaikum aja kamu males tau, nulisnya pokoknya ASS. Lah iya, kamu itu meso apa salam itu. Ya. Baik, itu situasi kita hari ini. Ya, belajar ya, learning by doing, sambil praktek yang baik-baik kita belajar. Kalau sedang jadi guru, ciptakan pengalaman itu untuk anak-anak kita. Karena seperti saya bilang tadi, di antara ketergantungan anak-anak kita pada gadget, pada HP, itu karena mereka tidak tahu ada banyak aktivitas lain yang tidak kalah asiknya dibandingkan
main HP. Dan kita tidak pernah ngajak mereka ke situ. Coba adikmu diajak, yuk dek, yuk bikin belumbang, yuk memelihara ikan, yuk dek, gitu loh. Adiknya diajak yang macam, biar dia tahu, ngerti pengalaman macam-macam. Sekali-sekali diajak mancing yang beneran, bukan mancing di pemancingan setelah pesen ayam bakar sama gurame. Mancing yang beneran, biar dia, itu bagian dari life skill kan. Biar dia tahu. Dan kita tidak tahu kan peradaban kita ini jadi seperti apa. Bisa saja tambah maju, bisa saja hancur. Bisa saja tiba-tiba listrik sumber dayanya habis, tiba-tiba ada Google tutup terus semua. Itu kalau kita tidak siap dengan itu, bisa depresi semua kita. Ketika ada perubahan situasi, maka ciptakan pribadi-pribadi yang siap menghadapi apapun. Caranya apa? Pengalamannya harus luas. Untuk bisa luas, selain ngalami sendiri, bisa juga dirancang, diciptakan pengalaman itu, biar mereka ngalami. Itu yang disebut learning by doing. Jadikan ini alternatif ya kalau besok ngajar. Apalagi ngajar anak-anak. Ini seperti saya bilang tadi, John Dewey mengamati anak-anaknya. Ternyata lebih masuk dengan model learning by doing. Nah, ini ada satu quotes menarik. Pak, di rumah saja kan bisa. Kan tidak harus sekolah, Pak. Kenapa harus sekolah? Itu satu kalimat dari beliau. The school is simply that form of community of life in which all those agencies are concentrated that will be most effective in bringing the child to share in the inherited resource of the race and to use his own powers for social ends. Oke, tidak saya ulang ya bahasa Inggrisnya, tetap kamu roaming masalahnya. Kita lihat maksudnya apa. Kita ambil highlight beberapa ya kalimatnya. Yang pertama, kenapa harus sekolah? Karena sekolah itu hakikatnya community of life, community life. Jangan dikira sekolah itu sesuatu yang terpisah dari hidup ini, yang terpisah dari masyarakat. Sekolah itu juga bentuk kehidupan sosial, bagian dari pengalaman hidup. Dari kalimat pertama ini sederhananya, kalau orang tidak sekolah, dia tidak mengalami pengalaman sekolah ini. Pengalaman sekolah juga sesuatu. Kalian boleh sih, Pak, saya belajar sendiri di rumah juga pinter kok, Pak. Yang sekolah saja kadang tidak mikir, misalnya. Kamu kan sering begitu. Loh, enggak. Sekolah itu sendiri pengalaman. Kita hidup bersama teman, bersama orang lain, secara terstruktur. Kita mengalami bagaimana rasanya belajar, rasanya diajar, membentuk mental kita untuk terbuka, dibentuk, dan lain sebagainya. Community of life. Dengan sekolah misalnya kita dilatih, tahu caranya kalau diajari, harus menerima, cara menerimanya bagaimana, ini kan penting. Cara patuh itu bagaimana, di masyarakat juga diperlukan kemampuan untuk patuh atau taat. Cara kreatif bagaimana, di situ juga diajarkan. Jadi sekolah itu community of life. Jadi bagian dari hidup itu sendiri. Jadi bisa kalian tidak sekolah tetap pinter, tapi pengalaman sekolah kamu tidak punya. Pengalaman sekolah itu juga kehidupan itu sendiri. Yang kedua, Pak, kalau sekedar pengalaman kan bisa saja toh Pak, diatur-atur, dirancang-rancang. Iya, tapi di sekolah agencies are concentrated. Semua agennya, semua unsurnya ngumpul. Di sekolah ada guru, ada kurikulum, ada lingkungan belajar, ada. Jadi unsurnya lengkap kalau di sekolah. Kalau di rumah atau kalian merancang sendiri mungkin tidak selengkap itu. Jadi agencies are concentrated.
Baik, itu alasan kedua. Alasan ketiga, inherited resource of the race. Sekolah itu biasanya sifatnya komunal. Di sekolah, apakah itu sekolah swasta atau negeri, negara atau swadaya masyarakat, di situ ada ideal mewariskan budaya dan intelektual. Jadi sekolah memudahkan anak mengakses warisan-warisan budaya intelektual dari generasi sebelumnya. Seni, bahasa, moral, teknologi, dan lain sebagainya. Yang dari situ dia bisa menghargai capaian masa lalu untuk membangun masa depan. Yang ketiga, yang keempat, kenapa harus sekolah? Use his own powers for social ends. Mengembangkan kekuatannya sendiri, potensinya sendiri demi kebaikan sosial. Di sekolah, anak dididik tidak hanya berkembang jadi lebih hebat, lebih pintar, dan lain sebagainya, tapi juga dididik sebagai pribadi yang kontributif terhadap masyarakat. Jadi pribadi yang sadar sosial. Ini yang sulit didapat kalau kalian belajar sendiri-sendiri. Jadi di sekolah nanti, ya tentu saja sekolah yang ideal ya, seperti yang dirancang oleh John Dewey ini, kita juga dilatih untuk jadi manusia yang tahan hidup dengan orang lain, tahan berbeda, mau menerima yang beragam. Itu di sekolah adanya. Kalau kalian belajar sendiri agak sulit, karena belajar sendiri kan individual. Kalau di sekolah berkelompok, sosial. Jadi ini ya, kalau ada yang tanya kenapa harus sekolah, cuma ini jawabannya John Dewey ya, bukan dari saya. Karena kadang-kadang di rekaman itu terus dipotong-potong, kelihatannya saya hebat sekali, bisa ngomong macam-macam loh. Itu saya coba ngutipi tokoh-tokoh seperti ini. Jadi semoga kalian tidak tertipu ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi John Dewey ini pernah mendirikan sendiri namanya Experimental School tahun 1896 untuk anak-anak usia 45 tahun, itu mungkin PAUD, TK ya, sampai 13 tahun lulus SD lah. Coba lihat kurikulumnya, unik dia. Anak-anak 45 tahun itu diajak masak, jahit, mungkin main-main pertukangan apa gitu. Itu tidak terbayangkan ya. Jadi lebih makanya tadi learning by doing. Umur 6 tahun diajak nanam pohon, nanam gandum, apa nanam apalah kalau di sini nanam-nanam, terus hasilnya dijual ke pasar. Bayangannya John Dewey loh, menjual ke pasar itu kan punya skill, juga perlu matematika. Dijual berapa, kembaliannya berapa, ini perlu kemampuan matematika. Nanti nanam-nanam juga perlu ukuran-ukuran, perlu pelajaran biologi di situ, perlu macam-macam. Jadi 6 tahun diajak nanam pohon, gandum. Umur 7 tahun diajak bikin gua-guaan, semacam gua mungkin dibikin dari batu, dari apa, terus di dalamnya bareng-bareng belajar tentang prasejarah. Mungkin sambil diajari dulu manusia prasejarah hidupnya di gua-gua seperti ini, itu anak lebih tertarik. Jadi tidak harus studi tour kemana-mana, bikin sendiri saja alat-alat untuk belajarnya. Umur 8 tahun belajar navigasi, tentang arah, tentang orientasi dan lain sebagainya, termasuk belajar surviving. Gimana kalau hidup sendiri, gimana seperti Robinson Crusoe dan lain sebagainya. Umur 9 tahun, sekitar kelas 3 SD, baru belajar sejarah, tapi sejarah lokal. Dan juga geografi. Umur 10 tahun belajar sejarah era kolonial. Mungkin ini maksudnya sejarah yang lebih global. 11-12 tahun mulai belajar tentang pengalaman anatomik, tentang struktur tubuhnya.
biologi, ekonomi, politik sedikit dikenalkan, termasuk contohnya fotografi juga dikenalkan. Umur 13 tahun mereka bisa membangun klub debat sendiri. Ini untuk critical thinking-nya. Oh, itu bisa dibayangkan ya, lulusannya sekolah experimental school ini. Jadi anak yang mandiri sudah mereka. Beraktivitas sendiri, bisa berpikirnya ya jalan. Kata John Dewey, anak pergi ke sekolah untuk membuat sesuatu. Memasak, menjahit, mengolah kayu, dan membuat perkakas melalui tindakan konstruksi sederhana. Dan dalam konteks ini, sebagai akibat dari tindakan tersebut, dia mengartikulasikan pelajaran membaca, menulis, dan kalkulus. Masak misalnya kan ya perlu nanti baca buku resepnya. Berapa kilo ini, kemudian berapa, itu kan juga belajar. Baik, ini contoh ya, aktivitas learning by doing di experimental school-nya John Dewey. Silakan kalian bikin. Cuma saya tidak tahu kalau kalian ikut sekolah ini lulus apa enggak. Iya. Waduh, padahal itu umur 8 tahun sudah belajar navigasi. Kalian disuruh nyebut Tenggara itu mana, Barat Daya itu mana, ya masih nggak paham kok wolak-walik. Baik ya, oke, ini contoh. Yo, kita mungkin punya konteks sendiri yang bisa bikin kurikulum kita sendiri. Ini versi beliau. Oke, itu filosofi pendidikannya John Dewey. Sekarang mulai tema utamanya, peran guru. Tapi kan dari uraian tadi sekarang lebih agak jelas ya, seperti apa pendidikan, berarti guru ya tidak jauh-jauh dari situ perannya. Kata John Dewey, guru adalah utusan Tuhan yang sebenarnya dan pengantar ke kerajaan Allah yang sejati. Ia bukan seorang taskmaster. Saya tidak tahu ini, mungkin istilah yang diambil untuk kemarin kan ada superhero itu. Melainkan seorang pembimbing dan penolong. Jadi guru adalah utusan Tuhan, teacher is the prophet of true God, and the user in of the true kingdom of God. He is not a taskmaster, but a guide and helper. Jadi guru itu bukan tukang memberi tugas. Jadi kalau guru hanya tukang memberi tugas, muridmu kalau kalian datang mesti enggan. Wah, gurunya masuk, tugas ini mesti. PR ini mesti. Jadi kamu jadi pribadi yang dienggani kalau tidak dibenci. Jadilah seorang pembimbing dan penolong. Untuk tahu bisa membimbing mereka, kalian harus tahu siapa dan apa mereka. Mereka punya tujuan apa, mereka ingin apa. Disitulah kalian hadir, bimbing dan nolong. Kalau kalian tidak kenal mereka, tidak tahu apa yang mereka inginkan, ya kalian mau menolong apanya? Jadi jadilah seorang pembimbing dan penolong. Makanya kata John Dewey, the teacher's business is to identify the needs and capacities of students and to guide their development accordingly. Jadi tugas guru itu mengidentifikasi kebutuhan dan kapasitas siswa, lalu membimbing perkembangan mereka sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas tersebut. Jadi tugasnya guru ya pertama kenali mereka. Jangan ujuk-ujuk masuk langsung mendikte, ujuk-ujuk masuk langsung ngasih tugas.
Dekatlah dengan mereka, kenali mereka, pahami level mereka. Setelah itu, bimbing mereka untuk berkembang. Itulah teachers business. Jadi bisnisnya guru, tugasnya guru itu. Konkretnya ini loh, banyak orang bilang guru itu hakikatnya adalah fasilitator yang memfasilitasi, menjembatani murid-murid siswa-siswa mencapai tujuannya. Apa sih guru sebagai fasilitator itu? Yang pertama, guru itu bimbing, bukan pemilik, bukan penguasa mereka. Makanya Ki Hajar punya istilah tutwuri handayani, atau ing ngarsa sung tulodo, atau ing madya mangun karso. Kalau di depan beri teladan, kalau di tengah buat kreativitas-kreativitas untuk mengupgrade mereka. Kalau kita di belakang, biarkan mereka berkembang, kita memberdayakan dari belakang. Kita itu tugasnya bimbing. Yang kedua, tugas kita apa? Menciptakan lingkungan belajar yang mendukung. Jadi butuhnya apa? Ciptakan. Ingin Pak, saya ingin menciptakan murid-murid yang punya karakter ini, punya kemampuan itu dan lain sebagainya. Kita yang menciptakan lingkungannya biar dia bisa belajar tadi, learning by doing. Kemudian tugasnya guru apa? Menghubungkan materi dengan kehidupan nyata. Mungkin ada banyak amanat kurikulum, teori ini, teori itu, konsep ini, konsep itu. Sambungkan itu dengan kehidupan mereka. Ya makanya kalau misalnya memberi ilustrasi, ya ilustrasi dunianya mereka. Kalau mereka sukanya main HP, ya kasih contoh yang berhubungan dengan HP. Biar mereka nyambung dengan dunianya. Suka main kelereng, ya kasih contoh yang berhubungan dengan kelereng. Kenapa sih Pak Faiz kalau ngaji filsafat contohnya sering anak kuliah, anak pacaran? Ya itu karena saya tahu duniamu seputar itu. Makanya tidak usah kaget. Biasa saja sih karena kalau audiennya simba-simba yang sudah sepuh-sepuh, ya saya mengilustrasikan ketika zaman pacaran itu mereka paling cengengah-cengengah saja. Tidak seperti kalian. Kalau saya ngomong pacaran kamu langsung wow gitu. Kalau saya bilang kamu yang terancam DO itu kamu langsung tergerak. Tapi ya kalau audiennya anak-anak kecil TK PAUD saya ngomong begitu ya wassalam. Tidak akan paham mereka. Mungkin saya pernah cerita itu. Saya pernah satu pengalaman salah audien. Jadi satu ketika ada kajian saya diundang. Yang undang mahasiswa. Saya tanya, ini audiennya anak-anak muda toh? Iya Pak, anak-anak muda. Saya membayangkan anak muda itu mahasiswa. Begitu saya nyampe di masjidnya, isinya anak TK dan PAUD semua. Bayangkan, saya sudah menyiapkan materi Sokrates, Aristoteles. Ketemu nih anak-anak TK dan PAUD. Oh, itu sesi paling berat sepanjang saya harus ngisi itu. Terpaksa saya florkan, ayo ingin apa sekarang itu? Dongeng Pak, siap dongeng. Dongengnya yang saya pas tidak paham. Dongeng Dajjal Pak. Oh, apa nih dongeng Dajjal? Itu mengerikan ya. Oke, baik. Kenapa? Ya karena kita harus menghubungkan materi dengan kehidupan nyata. Ya, karena saya tidak siap untuk memahami kehidupan nyatanya yang anak-anak TK PAUD itu ya siksaan tersendiri. Kemudian yuk melatih mereka diskusi, kolaborasi. Biar mereka terlatih bekerja sama. Kemudian coba
didalami satu-satu siswa kita, dikenali serba sedikit tipe kepribadian dan lain sebagainya, dalam rangka menyesuaikan dengan kebutuhan mereka. Harus kita sadari level intelektual mereka mungkin beda, level emosionalnya beda, gaya hidup di rumahnya masing-masing beda. Itu harus sedikit-sedikit kita kenali, sehingga kita mudah untuk mengupgrade-nya. Kata John Dewey, berikan siswa sesuatu untuk dilakukan, bukan hanya sesuatu untuk dipelajari, di mana tindakan tersebut akan membuat dia berpikir, dan itulah hasil belajar secara alami. Biarkan dia melakukan sesuatu dan dia belajar dari situ. Itulah yang tadi kita sebut learning by doing, dan itu lebih alami. Terus beliau bilang, saya percaya bahwa peran dan tugas guru di sekolah adalah menyediakan kondisi yang memungkinkan terjadinya pertumbuhan. Jadi seperti tadi ya, kita ini fasilitator, ciptakan situasi yang membuat mereka belajar, mengalami, kemudian tumbuh. Nah, tugasnya itu sebenarnya. Jadi kita itu kayak orang yang menyediakan jalan, biarkan mereka berputar sendiri. Kita siapkan airnya, biarkan mereka berenang. Kita siapkan lapangannya, biarkan mereka sepak bola. Kita siapkan ladangnya, biar mereka bertanam. Itu yang dimaksud kita sebagai fasilitatornya. Yuk kita sambil ngawasi, nanti kalau ada yang cocok, ada yang tidak cocok, ada yang sesuai, ada yang kurang sesuai, itu kita intervensi masuk, karena kita adalah fasilitator. Lanjut. Peran guru pertama tadi ya, fasilitator. Peran guru kedua, guru adalah pemandu pengalaman. Jadi pemandu pengalaman, tadi kan kita sudah menyediakan arena, terus mereka belajar di situ. Nah, kitalah yang membantu agar mereka pengalaman itu tadi terstruktur dan reflektif. Misalnya tadi kita nyuruh dia berenang, ya terus kita tanya, gimana cara berenangmu tadi? Nyaman enggak? Cocok enggak? Nah, itu sesuaikan nanti dengan teorinya. Terus harusnya kamu begini sih biar lebih cepat, biar lebih itu. Ini yang disebut kita pemandu pengalaman. Jadi kita ciptakan arenanya, kemudian biarkan dia berpraktek, kemudian kita ajak refleksi bersama. Atau kita ciptakan arenanya, kita tuntun dia apa yang harus dia lakukan, setelah dia jalan kita evaluasi. Jadi guru tidak dikte. Guru itu menyediakan kesempatan belajar, setelah itu bertanya secara reflektif. Enak ndak? Nyaman ndak? Menurutmu kurangnya di mana? Salahnya di mana? Lebihnya di mana? Gimana kamu lihat temanmu tadi? Ini yang disebut mengajukan pertanyaan reflektif, ngajak mereka berpikir. Ini ya guru sebagai pemandu pengalaman. Yuk, jadi yang pertama fasilitator, yang kedua pemandu pengalaman. Kata John Dewey, guru tidak berada di sekolah untuk memaksakan ide-ide tertentu atau membentuk kebiasaan-kebiasaan tertentu pada anak. Tetapi sebagai anggota masyarakat, guru hadir untuk memilih pengaruh-pengaruh yang akan mempengaruhi anak dan membantunya dalam menanggapi pengaruh-pengaruh tersebut dengan tepat. Jadi sebelum membuat kurikulum, membuat materi pembelajaran untuk mereka, coba dibayangkan dunia mereka
pengalaman-pengalaman yang akan mereka hadapi dalam kehidupan nyata, kemudian apa yang ideal yang harus mereka lakukan, apa yang harus mereka bisa untuk menyikapi pengalaman-pengalaman itu. Disitulah tema pembelajaran, disitulah rancangan kurikulum kita buat. Jadi tidak diawali dari pikiran kita mana penting, mana tidak penting, tidak begitu. Tapi diawali dari lapangan. Apa yang mereka butuhkan, disitulah kita merancang materi, kita merancang kurikulum. Jadi guru hadir untuk memilih pengaruh yang akan mempengaruhi anak dan membantunya menanggapi pengaruh tersebut dengan cepat. Misalnya tadi kita tahu sih, wah anak-anak hari ini itu tantangan beratnya gadget. Masukkan itu sebagai bagian dari materi pembelajaran. Bagaimana merespon gadget, bagaimana menyikapi gadget, dan lain sebagainya. Latih mereka bisa menanggapi persoalan. Kata John Dewey, we only think when we are confronted with problems. Orang itu berpikir ketika berhadapan dengan masalah. Kenapa sih tadi harus learning by doing? Dengan masuk ke pengalaman langsung, di situ kita ketemu masalah-masalah. Dan orang itu ketika dihadapkan masalah, pikirannya berputar, jalan. Kalau sekedar diceramahi, mungkin ya dipahami, diingat-ingat, mentok dihafalkan. Pikiran tidak beroperasi, hanya terbuka, menerima, mungkin hafal gitu aja. Tapi begitu dihadapkan dengan masalah-masalah, mulai pikiran mencari solusi, mencari jawaban. Itulah gunanya learning by doing tadi. Begitu masuk ke lapangan, dalam pengalaman itu mesti banyak ketemu masalah-masalah. Saat itulah pikiran jalan. Jadi kalian jangan merasa senang bahwa hidup saya lancar saja Pak, tidak ada masalah sama sekali. Tidak ada masalah berarti kamu tidak mikir. Padahal pikiran itu ya harus tajam, karena pikiran itu jalan ketika ada masalah-masalah. Jangan ilfil dengan masalah, jangan gentar dengan masalah. Masalah akan mendewasakan kita. Pengalaman di lapangan akan membuat kita lebih matang. Bayangkan kalau budaya ini sudah kita lakukan sejak kecil. Jadi jangan terlalu menjauhi masalah. Kadang-kadang dengan menyelesaikan masalah kita jadi lebih kuat. Kadang-kadang kan kita gentar kalau ada nanti begini Pak, nanti begitu Pak. Sudah jalani saja, lama-lama yang semula jadi masalah bisa sudah tidak masalah lagi. Kenapa? Kita sudah mengatasinya. Jadi kalian misalnya mau maju judul seminar, proposal, ujian misalnya. Itu kan kadang bolak-balik, maju enggak ya, ini sudah bagus. Nah, kamu bingung, sudahlah maju saja. Nah, ketika diuji dibantai habis-habisan, tapi kan selesai. Kamu merasa, lega sekarang sudah seminar meskipun revisi 100% misalnya. Tapi sekarang kamu tangguh. Proses selanjutnya kan sudah bukan proposal lagi, tapi revisi proposal. Sudah naik satu level kamu kan, gitu loh. Jadi we only think when we are confronted with problems. Latihan ya. Meskipun tidak kemudian, wah ini saya harus cari-cari masalah, ini ya tidak begitu. Hidup saja nanti mesti ketemu banyak masalah kok. Asal kamu jeli, ada banyak masalah di sekitarmu. Syukur-syukur kamu bisa, wong sekedar tadi masuk ke sini kamu mau naruh sandalmu. Ini sandal di mana ya? Nanti khawatir hilang, nanti kalau pulangnya agak telat bisa tidak ada di depan. Terus kamu nyari solusinya kan, mungkin kamu sisipkan di mana, kamu taruh di mana, kamu bawa kresek dibawa masuk. Ini kan solusi dari masalah. Pikiranmu jalan. Wah ini telat ini, tidak dapat tempat duduk favorit ini, tidak kebagian minum ini. Kan kamu terus mikir, wah ini mesti telat tidak kebagian, kalau gitu beli minum dulu sajalah. Ini kan solusi. Ketika ada masalah pikiranmu jalan.
Ya, jadi ini yang kita jadikan permis untuk memasukkan materi, untuk mengajari anak-anak didik kita. Terus, peran guru yang ketiga, kalau ini sudah banyak dijelaskan ya mungkin di banyak teori, yaitu guru itu membentuk karakter. Ya, ini berhubungan dengan moral. Caranya gimana guru itu membentuk karakter siswanya? Yang pertama, ini seperti learning by doing tadi, ciptakan situasi yang mereka bisa mengalami, merasakan atau merefleksikan nilai-nilai moral. Mungkin ada siswanya yang berkelahi misalnya, jadikan ini momen untuk belajar dan saling belajar. Coba sekarang kamu berkelahi, yang tadi berkelahi sekarang rasanya tidak enak tau sama temannya, menyesal tau tadi mukul, padahal kemarin akrab, kemarin senang. Ini namanya learning by doing, untuk membentuk karakter. Yuk saling minta maaf yuk. Nah setelah minta maaf lebih lega kan, sekarang bisa sama-sama senyum. Ini latihan. Cara pertama. Cara kedua, teladankan langsung moral itu. Yo, diakui atau tidak, kita ini panutan mereka. Kalau ingin mereka jujur, kalau ingin mereka murah senyum, kalau ingin mereka bicara apa adanya, tulus dan lain sebagainya, teladankan itu. Yang ketiga, bisa juga dengan cara didorong, diajarkan atau ditumbuhkan. Tumbuhkan itu melalui pembiasaan, latihan. Diajarkan ya dikasih tahu, tapi ini tahu saja kadang kurang efektif kalau tidak didorong dan ditumbuhkan. Coba dilatih juga siswa itu untuk merefleksikan tindakan mereka. Kok tiba-tiba ada yang curang, ini terus diajak ngobrol. Ayo, menurutmu curang itu baik enggak? Kemudian kamu berpikir nanti ada temanmu yang jujur, yang kemudian dia rugi karena kamunya curang. Apa kamu tega sama temanmu? Kayak gini melatih dia berpikir kritis. Itu kan haknya temanmu, kok kamu yang ngambil. Ini ngajak dia berpikir kritis. Pikirannya jalan. Nah, terus kalau untuk yang moral sosial, ajak dia terjun langsung ke masyarakat. Ketemu langsung mereka, diajari sopan santun, unggah-ungguh di depan orang-orang tua. Diajak berkunjung ke tetangga-tetangga sekitar sekolah misalnya. Tidak harus nyewa bis jauh-jauh kemana, sudah sekitar-sekitar rumah saja. Untuk melatih mereka sopan santun, unggah-ungguh, ngomong sama orang tua harus bagaimana, dan lain sebagainya. Ini yang disebut gurulah yang membentuk karakter. Oke, baik. Masih kuat? Ini materinya anak kampus ya malam hari ini. Kita lanjutkan. Ini masih belum ketemu gongnya. Ya wis, ini langsung digongi saja terakhir. Belum ya? Masih panjang. The aim of education is to enable individuals to continue their education. Ini menarik. Pak, serumit itu tadi, pada akhirnya tujuannya kemana? Tujuan pendidikan itu untuk membuka kemungkinan seorang individu melanjutkan pendidikannya. Jadi tujuan pendidikan, kata John Dewey, menciptakan individu yang mampu belajar mandiri, berpikir kritis, mengevaluasi dirinya dan mengembangkan dirinya. Jadi tujuan puncaknya belajar adalah kesediaan dia untuk terus belajar. Tujuan pendidikan itu bukan hasil akhir pendidikan itu apa, tapi pendidikan yang berkelanjutan. Ini kalimatnya filosofis.
Jadi pendidikan yang baik adalah pendidikan yang membekali kita dengan kemampuan, minat, sikap untuk terus belajar sepanjang hayat. Pendidikan harus menanamkan kecintaan terhadap belajar, bukan sekedar memberi informasi yang nanti ditanyakan waktu ujian. Kalau siswa-siswa, murid-murid sudah senang belajar, tidak kita perintahkan belajar pun mereka akan belajar. Kalau kita memaksa mereka belajar, sampai pada akhirnya mereka benci dengan belajar, mungkin saja mereka pinter, kaya informasi, tapi untuk selanjutnya dia tidak akan berkembang. Kenapa? Dia tidak suka belajar. Kenapa dia tidak suka belajar? Trauma, karena proses pendidikannya memaksa. Mungkin ada yang pinter sekali ngaji atau bahkan sampai hafal Al-Quran, tapi tidak suka ngaji. Karena mungkin untuk dia bisa ngaji orang tuanya memaksa, bahkan mengancam, semoga tidak menyiksa, sampai anaknya menganggap bahwa mengaji itu pengalaman traumatik. Pada akhirnya mungkin dia bisa hafal Quran, tapi setelah itu dia tidak akan mau memeliharanya, mungkin dia malas ngaji mungkin. Kenapa? Pengalaman ngaji bagi dia pengalaman traumatik. Semoga tidak ada yang seperti ini. Tapi berarti apa? Jangan dikira proses itu sepele. Jangan dikira prosedur itu hanya pelengkap saja. Ini penting, karena jangan sampai siswa-siswa kita rankingnya tinggi, tapi setelah itu begitu lulus, begitu lepas dari kelas kita, dia merasa bebas, merdeka, boleh apa saja. Dia tidak ingin mengembangkan ilmunya, tidak ingin melanjutkan pengembangan dirinya, karena dia merasa sekarang bebas, karena sebelumnya dia sangat terkungkung atau terikat. Nah, ini ya yang harus kita hati-hati. Maka kata John Dewey, pendidikan yang sukses itu parameternya antara lain lahirnya manusia-manusia pembelajar yang mau senantiasa belajar, mengembangkan dirinya, mengupgrade dirinya jadi lebih baik dan lebih baik. Kuncinya di situ. Jadi ini yang harus kita ingat-ingat ya. Mungkin ada di antara kalian yang lebih suka kajian seperti ngaji filsafat ini dibandingkan waktu di kelas. Kenapa begitu? Mungkin karena kalau di kelas itu ada banyak aturan, ada banyak norma, ada harus begini, harus begitu, target ini, target itu. Kalian merasa terkungkung. Tapi begitu masuk ke sini, sak karepmu. Datang atau tidak, sak karepmu, paham atau tidak, terserah. Justru kalian terus bisa santai, bisa enjoy, bisa menikmati. Nah, berarti karena kalian sudah besar sekarang, sudah dewasa, ciptakan sendiri momen itu untuk dirimu dalam konteks belajar. Mungkin sesuai jurusan kalian masing-masing. Karena itu tadi, kuncinya justru bukan orang ini jadi apa, tapi orang ini siap belajar lebih jauh tentang apa saja. Ini berarti pendidikannya sukses. Hasil akhirnya adalah kesediaan untuk belajar lagi terus-menerus. Kalau sudah nyampe satu target, ya target selanjutnya. Nyampe satu target, target selanjutnya. Kalau bahasanya Al-Quran ya fa'idha farota fansob. Jadi tidak ada hasil final dalam belajar. Karena kita sebagai manusia selalu saja ada kurangnya, dan realitas ini senantiasa berubah, yang memerlukan belajar terus-menerus sepanjang hayat. Nah, makanya
Daripada ada kium urip kuwi mampir ngombe, kita ganti saja sekarang urip kuwi mampir sinau. Mampir sebentar untuk belajar, mengupgrade diri kita semaksimal yang kita mampu, sebaik yang kita bisa. Dan proses kita menjadi sebaik yang kita bisa itulah nanti yang akan dihisab, dinilai oleh Allah. Oke, baik. Nah, setelah ini ada beberapa quotes tambahan. Materinya finalnya di sini. Ambil nafas dulu tapi. Oke ya, sebelum kita masuk ke beberapa kalimat kunci menurut saya. Kalimat filosofisnya John Dewey. Itu yang pertama. Without some goals and some effort to reach it, no man can live. Tanpa adanya tujuan dan usaha untuk mencapainya, tidak ada manusia yang bisa hidup. Atau tidak ada manusia yang bisa disebut hidup yang sebenarnya. Kenapa sih tadi ada pendidikan serumit itu, konsepnya senjelimet itu? Ya karena kita hidup di dunia ini pasti punya tujuan. Tidak ada orang yang tidak punya tujuan. Kalau kalian tidak punya tujuan, apa kalian bisa hidup dengan sungguh-sungguh melakukan sesuatu? Kita melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh itu karena kita tahu tujuannya. Kalau kita tidak punya tujuan, apa bisa kita menyebut diri kita sukses? Bukankah sukses itu ketika kita bisa mewujudkan tujuan kita, ketika kita bisa mencapai tujuan kita? Apa bisa kita menyebut diri kita maju atau terbelakang atau mundur kalau kita tidak punya tujuan? Maju itu kan berarti semakin dekat dengan tujuan. Mundur berarti semakin jauh dari tujuan. Jadi tujuan itu kunci. Kalau kita tidak punya tujuan, lah terus hidup ini kita jalani untuk apa? Kata-kata untuk itu sendiri ya arahnya mesti tujuan. Pak, saya itu mengalir saja, Pak, gitu kan. Loh, mengalir itu kan mesti ada arahnya. Mungkin kamu tidak sadar, sebenarnya ketika kamu mengalir saja, kamu sedang menyerahkan arusmu pada orang lain. Berarti mungkin tujuanmu adalah mendapat validasi dari orang lain. Jadi coba ya, sekarang masing-masing harus tanya dirinya, tujuan hidupku apa? Targetmu apa? Cita-citamu apa? Kemudian yang kedua, some effort to reach it. Usaha untuk mencapainya. Tapi sepenting itu pun tujuan, lah kalau kita tidak berusaha untuk mencapainya, buat apa? Jadi hidup itu sebenarnya tentang menetapkan tujuan dan berusaha mencapainya. Itu baru disebut hidup. Baik, ini quotes pertama ya. Ini nanti dihubungkan dengan pendidikan. Berarti ya manusia itu butuh pendidikan demi mewujudkan tujuan-tujuannya. Tadi saya sebut kita itu paket potensi yang tidak akan aktual tanpa upaya-upaya mewujudkannya. Pendidikan salah satu di antara upaya itu. Oke, quotes pertama. Quotes kedua. The self is not something ready-made, but something in continuous formation through choice of action. Diri bukan sesuatu yang sudah jadi,
tetapi sesuatu yang terus terbentuk melalui pilihan tindakan kita. Ini pandangan seperti ini populer di kelompok filosof eksistensialis. Bahwa kita itu tergantung bagaimana kita memanifestasikan diri kita melalui pilihan-pilihan hidup kita. Seperti saya bilang tadi, kita itu mau apa saja bisa. Kita mau jahat bisa, mau baik bisa, mau beriman bisa, mau kufur bisa. Maka seperti apa kita tergantung pilihan kita. Jadi tidak ada, Pak, aslinya saya itu jujur loh Pak, cuma ya belakangan ini aja sering bohong, misalnya gitu ya. Ya tidak ada aslinya. Begitu pilihanmu milih bohong lagi, berarti hakikat dirimu adalah seorang pembohong. Karena kamu itu jujur bisa, bohong bisa, tapi kamu milih bohong terus, ya berarti sekarang kamu sedang membentuk dirimu, mengaktualkan versi pembohong dari dirimu. Rajin bisa, males kamu bisa. Maka jangan salahkan, wah itu mungkin saya takdirnya males ini Pak. Anda, kamu rajin bisa kok, tapi kamu milih males, dan akhirnya ya nasibmu terbentuk seperti itu. Jadi kita itu bukan paket yang sudah jadi, tetapi sesuatu yang terbentuk melalui pilihan-pilihan diri kita. Jadi berarti seperti apapun diri kalian sekarang, itu hasil pilihan-pilihanmu kemarin. Kenapa kamu sekarang mudah gelisah? Iya Pak, karena saya bla-bla. Itu pasti pilihan-pilihanmu kemarin yang membuatmu gelisah. Kamu sekarang cerah ya, gembira ya, itu pasti karena pilihan-pilihan kamu kemarin pas, sehingga sekarang kamu gembira. Sekarang kamu evaluasi ya, setelah ini dirimu, coba direfleksi. Pilihan-pilihanku kemarin apa saja sih? Kok rasanya sekarang hidup ini hampa? Kok rasanya sekarang sering depresi, sering stres saya Pak? Coba, mungkin ada pilihan-pilihan yang keliru, yang tidak pas. Mungkin tidak sesuai panggilan jiwamu, mungkin kontradiksi dengan cita-citamu, mungkin apa dan lain sebagainya. Baik, lanjut. Nah, kalau ini kebahagiaan. To find out what one is fitted to do and to secure an opportunity to do it is the key to happiness. Menemukan apa yang tepat untuk dilakukan dan mengamankan kesempatan untuk melakukannya adalah kunci menuju kebahagiaan. Kalau kalian tahu, misalnya, serius belajar adalah yang paling tepat kamu lakukan saat ini, kemudian kamu sediakan waktu, kesempatan untuk serius belajar, jalanmu menuju bahagia sudah dimulai. Jadi kalian tahu kok sebenarnya apa yang harus kalian lakukan, apa yang jangan kalian lakukan, apa yang kamu jauhi saja kalian sudah tahu. Tinggal mendorong dirimu untuk menyediakan waktu dan kesempatan melakukan apa yang harus dilakukan. Karena kalau tidak, ya kalian mungkin akan sering ketemu penyesalan demi penyesalan. Biasanya terus muncul logika coba-coba. Logika coba-coba itu, coba dulu saya lebih serius sedikit, coba dulu saya lebih tekun sedikit, coba dulu saya agak pemberani, coba dulu kan. Kamu akan begitu. Jadi ketika kamu tahu ada ini harus saya lakukan, tapi terus kamu buang-buang waktu untuk melakukannya, itu alamat kamu sedang menjauhi kebahagiaan. Kalau kamu tahu bahwa saya harus belajar sekarang, dan kamu belajar, itu jalan menuju kebahagiaan sudah dekat. Pak,
ini saya harus nulis ini sekarang, karena kalau tidak saya tulis sekarang tidak selesai waktu deadline-nya. Itu kamu mulai sekarang aman. Tapi begitu kamu menunda, membuang waktu untuk melakukan dan membuang kesempatan melakukannya, ya kamu sedang mengundang kesedihanmu sendiri. Ya, kalau kamu tahu, wah saatnya ini harus saya nembak Pak, kalau enggak keduluan yang lain, terus kamu tunda-tunda dan keduluan yang lain bener, ojo nangis. Ya, kalau bahasanya wayang itu ada kalimat yang saya suka itu, ojo takok duso. Ojo takok duso itu sama kayak ojo nangis tadi. Wong tadi sudah diberi kesempatan, wong tadi sudah tahu ada momen bagus, kamu lewatkan begitu saja ya. Rasa dhewe sekarang, kan itu kasarnya. Maka ayo ya, ini kemampuan mengontrol diri, kemampuan mengendalikan diri. Kadang-kadang kita itu tertipu ingin nyari enaknya saja, nyamannya saja. Terus tiba-tiba kita kaget, semuanya kok deadline, kok banyak yang terlepas. Itu sebenarnya kita sendiri. Oke, ini pegangan untuk kalian dari John Dewey. Ini nyinggung saya. Kayak tadi ya, batu asa. Ini batu asa versinya John Dewey. Just as flower which seems beautiful and has color but no perfume, so are the fruitless words of the man who speaks them but does them not. Seperti bunga yang tampak indah dan berwarna tetapi tidak harum, begitu pula kata-kata yang diucapkan orang yang tidak melakukannya. Ya, sejak awal sampai akhir tadi saya tidak tahu bisa dihitung berapa banyak kata-kata indah. Tapi berapa yang nanti kita lakukan atau tidak menentukan sejauh mana bunga tadi harum, sejauh mana kata-kata tadi berguna. Tadi ya, ini kan beliau madhabnya pragmatis. Jadi benar salahnya sesuatu tergantung manfaatnya, tergantung gunanya. Buat apa tulisanmu tebal-tebal kalau berhenti di perpustakaan saja akhirnya? Tidak ada manfaatnya keluar. Buat apa kamu bikin konten tiap hari kalau hanya AdSense saja yang kamu cari? Bukan kemanfaatan praktisnya. Itu sederhananya itu sih. Jadi seperti bunga yang indah, warna-warninya luar biasa, tapi tidak ada baunya. Tidak ada baunya itu tidak ada manfaatnya, tidak ada efeknya ke pengalaman kita sehari-hari. Dan ayo dimulai hidup yang satu level lebih tinggi, yaitu hidup yang meaningful, hidup yang bermanfaat. Jadi kehadiran kita itu ada gunanya. Allah menghadirkan kita itu ada manfaatnya, ada gunanya. Tidak sekedar kita lahir cengenges-cengenges terus mati. Tapi ada manfaat yang kita berikan ke sekeliling kita. Ini di antara maksud dari quotes-nya John Dewey ini. Terakhir, udah mau jam 10. The good man is the man who, no matter how morally unworthy he has been, is moving to become better. Orang baik adalah orang yang meskipun begitu buruk moralitasnya sebelumnya, terus berusaha menjadi lebih baik. Jadi orang baik itu bukan orang yang sudah baik. Orang baik itu orang yang berusaha menjadi lebih baik. Kenapa begitu? Ya kalau kalimatmu bahwa sudah baik itu menunjukkan bahwa orang ini sudah final. Pasti baik, padahal tidak begitu. Kan kita punya rumus, tidak ada orang yang sempurna. Bahkan kebaikan pun ada konteksnya, ada momennya.
Kalau ruang dan waktunya tidak pas, yang semula baik bisa saja berbalik jadi bencana, jadi masalah. Oleh karena itu, jadilah orang yang berusaha lebih baik. Bukan orang yang merasa dirinya sudah baik. Begitu kamu merasa sudah, kamu akan mandek, berhenti. Tidak ingin berkembang lagi. Wong sudah baik. Maka orang baik itu bukan orang yang merasa dirinya sudah baik, tapi orang yang berusaha menjadi lebih baik, seburuk apapun kondisi dia sebelumnya. Jadi maka kan ada itu hadisnya yang bunyinya bahwa Muslim yang baik itu yang yaumuhu khairun min amsihi. Hari ini lebih baik dari kemarin. Entah seperti apa kemarin itu, tapi sekarang lebih baik. Itu berarti orangnya ini orang yang beruntung. Kalian juga semoga begitu. Jadilah orang yang senantiasa lebih baik. Wah, berat ya Pak. Enggak. Kalau kalian mau, kalian akan bisa jadi lebih baik, lebih baik. Ini kan sebenarnya tergantung durasi waktunya. Ya tidak dibayangkan tiap detik saya lebih baik Pak, ya kemantepan. Ya mungkin Pak semester kemarin itu IP saya meningkat, ini kan lebih baik namanya. Pak minggu lalu saya tidak ada puasa Senin Kemisnya Pak, sekarang ada Pak, misalnya. Ini lebih baik. Atau tahun lalu Pak saya pernah loh sholat tahajud, sekarang saya tahajudnya lebih panjang dari tahun lalu, misalnya. Ini lebih baik. Padahal itu tahunan. Tapi pastikan hidup kita lebih baik. Jangan lupa hidup kita ini multidimensi kok. Dalam banyak hal. Pak kalau saya ibadah flat saja sama, tapi urusan sosial saya meningkat Pak. Kemarin kalau saya nyemplungi kotak di masjid itu 1.000, sekarang 1.500. Loh, tapi kan lumayan meningkat. Tahun depan 2.000. Ya, kalian yang tahu, ada banyak sisi yang bisa di-upgrade dalam hidup kita. Mungkin ilmu, saya lumayan Pak sekarang ngerti apa. Mungkin skill, mungkin sahabat, mungkin teman, apa saja bisa kita tingkatkan kok. Jadi untuk kebaikan tidak pernah ada kata sudah. Senantiasa ada momen, ada kesempatan untuk jadi lebih. Maka jadilah orang baik. Dalam arti orang baik adalah orang yang senantiasa berusaha jadi lebih baik. Oke, saya kira itu ya teman-teman malam hari ini. Wawasan-wawasan dari filosof Amerika pragmatis John Dewey, khususnya tentang pendidikan dan peran guru. Mungkin berguna bagi teman-teman semua saja. Tidak hanya yang secara formalnya guru, tapi untuk kita semua, karena insya Allah kita semua nanti adalah guru minimal untuk anak-anak kita. Jadikan ini salah satu perspektif yang mungkin bisa kita rujuk saat kita mendidik anak-anak kita, generasi masa depan. Saya kira itu untuk malam hari ini. Insya Allah minggu depan kita lanjutkan dengan peran intelektual. Perannya orang-orang pinter. Apa yang harus mereka lakukan dalam pemikirannya Edward Said. Saya kira itu untuk malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lamu bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.